Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media, juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita tahu bahwa persoalan dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini bukan lagi menjadi persoalan klien kami, ya, ini Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin sampaikan tanggapan resmi dari kami agar publik bisa menilai apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini, dan sebenarnya secara faktual, secara de jure, proses hukumnya itu sampai di mana. Masalah keaslian ijazah saudara Joko Widodo, kami dari tim advokasi tegas menyatakan bahwa sampai hari ini belum ada satu ketetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan deskripsi atas ijazah saudara Joko Widodo, yang menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo dideklarasikan atau dideskripsikan sebagai identik atau asli hanya berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri. Ingat bahwa persoalan ijazah ini tidak lagi menjadi persoalan yang cukup dengan deklarasi satu institusi, apakah itu UGM, apakah itu kuasa hukum saudara Joko Widodo, bahkan institusi Barreskrim. Masalah ijazah ini sudah menjadi sengketa hukum, baik secara perdata dan juga secara pidana. Kita ketahui masalah ijazah palsu ini secara perdata sudah digugat menjadi sengketa hukum di dua institusi pengadilan, yang pertama di Pengadilan Negeri Surakarta dan yang kedua di Pengadilan Negeri Sleman. Yang kedua, kami terus terang sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ada satu analisa hukum tapi dibangun berdasarkan asumsi, bahkan berdasarkan ilusi, kalau tidak bisa dikatakan halusinasi. Apa itu? Ya, ini statement kuasa hukum saudara Joko Widodo yang menyatakan akan terjadi chaos kalau ijazah itu ditunjukkan. Dalihnya adalah nanti setiap orang, ya, pejabat, DPR dan sebagainya akan dituntut untuk menunjukkan ijazahnya, sehingga ini akan menjadi chaos. Kami jawab dengan data dan fakta bahwa pertama, batasan sengketa hukum ini adalah khusus dan terbatas hanya pada ijazah saudara Joko Widodo. Persoalan dugaan ijazah palsu ini adalah persoalan Polri, persoalan Jokowi sendiri, dan persoalan Universitas Gadjah Mada. Mereka dengan keahliannya itu memberikan pendapat. Ya, mereka melakukan penelitian, mereka melakukan penyelidikan, karena keahliannya mereka berada pada posisi dugaan ijazah itu palsu. Mestinya merespons laporan TPUA, Polri meminta 3 orang atau 4 orang ini untuk didengar keterangannya, karena mereka punya kapasitas untuk menilai